Dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti menginginkan balasan. Siapa yang bekerja, ia ingin dihargai. Siapa yang berbuat baik, ia berharap kebaikannya tidak sia-sia. Namun, seringkali di dunia ini, kebaikan tidak selalu dibalas dengan keadilan. Bahkan, tidak jarang orang beriman justru diuji, diremehkan, bahkan disakiti. Lalu, apakah kebaikan itu benar-benar diperhitungkan? Surah Saba ayat 1-5 membuka dengan pengakuan agung bahwa segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Dialah yang maha mengetahui setiap amal, sekecil apapun. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dua golongan manusia, mereka yang beriman dan beramal soleh, serta mereka yang mengingkari dan berusaha melemahkan ayat-ayatnya. Kepada orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan rezeki yang mulia. Sebuah balasan yang indah, bukan sekadar cukup, tetapi penuh kemuliaan. Inilah kabar gembira bagi setiap hati yang berjuang menjaga iman, bagi setiap langkah kecil dalam kebaikan, bagi setiap amal yang mungkin tidak terlihat manusia. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tercatat dan balasannya bukan sekadar adil, tetapi indah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya seluas samudera. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah pada hari ini di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan bertemu dan juga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentunya ibadah ini adalah merupakan sebagai riayatul iman min syahri Ramadan. Sebagai bentuk kita mengasah iman, menguatkan iman agar iman kita bisa diaplikasikan ke dalam amal solih sehingga makin meningkat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Namun yang jadi problem dan masalah, ada istilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang iman itu biasanya yazidu wa yankus. Artinya iman kita itu kadang naik, kadang turun, betul? Kadang ada orang imannya naik kalau lagi susah. Ada yang begitu? Ya Allah, mana kagak punya duit, anak lagi sakit, kondangan, ada 5 seminggu. Mana bini hamil baik, ya ada yang begitu. Wah, datang ke masjid, ke majlis taklim, Masya Allah, Bapak Ibu rajin banget.
Kata temennya, bang, nah begini cakep nih. Iya bang, katanya coba pikirin dah, ya banyak masalah. Makanya saya pengen banget dekat sama Allah. 1 minggu, 2 minggu, Bapak Ibu doanya khusyuk, sholatnya rajin minta sama Allah. Begitu sebulan, udah kagak hadir lagi di majlis taklim di masjid-masjid. Ketemu sama abang itu lagi, ditanya, bang, kok kagak ngaji lagi, kok kagak ke masjid lagi? Dia bilang apa? Bang, alhamdulillah masalah saya udah selesai. Ada yang begitu. Udah selesai masalah, imannya turun lagi. Ada dia yang ternyata mohon maaf taat kalau ternyata dapat nikmat banyak rezeki, ada. Tapi giliran gak ada rezeki, Masya Allah jauh dari Allah, ada yang begitu. Begitu dapat rezeki dia sering sodako. Giliran gak ada rezeki, gak mau sodako. Dia bilang apa? Pak Ustadz, ngapain saya sedekah? Pak Ustadz, ngapain saya berbagi? Ngapain juga saya sholat? Saya sholat duha, doa, tahajud dan lain sebagainya. Orang yang kagak sholat aja dia dikasih rezekinya banyak. Saya yang udah sholat tahajud, sholat duha, doanya banyak banget. Bahkan lebih banyak nih daripada Pak Ustadz. Dibilang begitu. Iya kalau begitu saya kagak sembayang dah, saya kagak sholat dah. Ngapain saya berbagi, udah kagak usah, saya gak usah ibadah tuh. Ada yang begitu. Ini namanya konsep yazid wa yankus. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana caranya iman kita itu naik terus, nggak turun-turun. Yang pertama salah satunya adalah mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Saba sebagai muqaddimah ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Shadaqallahul. Dari ayat ini kita bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama memuji dirinya sendiri bahwa Allah lah yang memiliki dunia ini dan isinya. Allah lah yang memiliki langit dan juga beserta isinya. Allah mengetahui setiap apa yang hambanya lakukan, setiap yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui daripada gerik-gerik dari seorang hambanya. Oleh karena itu ini menjadikan salah satu contoh kita. Kalau kita imannya mau naik, maka lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang di luaran sana yang dia jalan-jalan refreshing, healing, cantik-cantik. Betul? Dia jalan-jalan ke puncak, ya jarang dari sini kayaknya deket nih ke puncak ya. Iya, Masjid Al-Ihsan ini Ustaz David dekat nih ke puncak nih. Puncak ya. Iya, begitu ngelihat gunung besar kita mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Waduh, besar banget, ini gunung indah banget, kita kecil manusia nggak ada apa-apanya. Bosan naik ke puncak, ya bosan dia pergi healing ke puncak, dia pergi ke laut Bapak Ibu. Dia melihat ya Allah ini air banyak banget, dari mana ini air adanya kan begitu. Iya kita pikir ini kayak kita tenggelam bisa hidup apa kagak. Di dalamnya ini kedalamannya berapa. Akhirnya apa? Muncul di pikiran kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukan itu. Yang menciptakan dunia dan langit seisinya. Maka manusia tidak bisa sedikit pun sombong atas apa yang diberikan Allah Subhanahu. Maka bulan Ramadan ini menjadi cerminan buat kita. Bahwa iman itu perlu kita tingkatkan. Yang pertama adalah dengan apa? Melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada 4 tips dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman.
Yang pertama, kalau iman kita mau naik terus, sempurna iman kita, yaitu adalah cintailah segala sesuatu karena Allah Subhanahu. Sekarang saya tanya sama jamaah, Bapak Ibu jawab yang kompak. Bu, Pak, cinta Islam? Jawabnya kurang kompak. Cinta Islam? Cinta. Cinta Allah? Cinta. Cinta Rasulullah? Cinta. Cinta duit? Wah. Iya Pak Ustadz, kalau duit mah katanya jangan ditanya. Semua cinta duit. Cuman kadang-kadang gara-gara duit apa aja dia lakuin, betul apa betul? Makanya banyak orang yang mati-matian nyari duit, bahkan sampai mati beneran. Betul apa betul? Iya, makanya ini Masya Allah, boleh kita cinta duit, tapi kita bisa lihat mana yang halal, mana yang haram. Dengan begitu, cinta kita itu karena Allah Subhanahu. Makanya ini ibu-ibu kalau biasa dikasih duit sama suami seminggu 3 juta, amin. Kurang ya? Ya salah. Tiba-tiba dikasih sama suami ibu, nambah 2 juta jadi 5 juta. Tanyain po, Papa, Abi, ini kan biasanya ngasih mingguan 3 juta. Lah ini ada 2 juta, tambahannya dari mana? Ini yang 3 juta mama ambil dulu, yang 2 jutanya mama tanya. Ya, ini dari yang halal apa yang haram? Kenapa? Mama takut nanti keluarga kita kenapa-napa kalau misalkan makan dari yang haram. Tuh, begitu Bu nanya. Ibu begitu? Pak, bininya begitu Pak? Ya kagak. Kalau bini Ustadz David nanya. Nanya ya. Cuman nanyanya lain, nanyanya. Nanyanya gimana? Nanyanya begini, Abi ini dari kemarin begini-begini aja ini. Kapan nambahnya, kapan? Kagak nambah-nambah begitu. Ya Allah, Bu. Ya, kita cinta duit boleh. Laki-laki dengan perempuan kita cinta, boleh enggak? Dibalut dengan pernikahan. Laki-laki harus jadi laki-laki, jelas dalam Islam. Perempuan harus jadi perempuan, jelas dalam Islam. Karena ibaratnya laki-laki adalah matahari, perempuan adalah rembulan. Iya, maka Islam jelas. Ya, kita cari mana yang halal, mana yang haram. Dengan begitu, insya Allah iman kita makin naik. Kenapa? Karena ada garis, karena ada benteng di situ. Sehingga begitu kita mencari rizki, mendapatkan rezeki dari Allah, kita terima yang halal, kita tolak daripada yang haram. Siap Bu? Jadi kalau suami ngasih ditanya apa kagak ntar? Ditanya halal apa haram ya. Kalau halal diambil, kalau haram diambil juga Ustaz David. Ya, ibu-ibu kalau urusan duit begitu Pak, susah emang. Ya Allah. Ya. Yang kedua kata Rasul, yaitu adalah wa abghadalillah. Orang yang marah tapi karena Allah Subhanahu. Maksudnya apa Ustadz? Kita boleh marah tapi marahnya karena Allah. Ada orang di bulan Ramadan, Masya Allah, orang-orang pada puasa. Dia kagak puasa, badan masih seger, rambut gondrong, badan koker. Depan orang yang lagi puasa makan. Udah makan sambil ngerokok. Ibu kesel apa kagak Bu? Bapak kesel apa kagak Pak? Lah kita kesel, boleh kita kesel, boleh kita marah. Tapi sama lagunya, tahu lagunya? Sama sifatnya. Tapi kalau misalkan sama orangnya jangan sampai. Ini namanya kita marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu lagi dalam program Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, kita bahas surahnya surah Saba ya.
Ayatnya tadi ayat 1, 2 ya kita sudah bahas. Kita akan kaji lebih dalam karena tema kita ini adalah bicara tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dalam melakukan amal soleh ya. Nah untuk itu sebelum saya lanjut siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Dwi dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita bisa lebih ikhlas lillahi ta'ala beramal di bulan Ramadan. Ya. Bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Baik. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz bisa langsung dijawab. Iya, baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya bagus. Bagaimana kita agar mampu meningkatkan rasa keikhlasan kita khususnya di bulan Ramadan. Karena ruhul amal adalah al-ikhlas. Ruhnya amal adalah al-ikhlas. Baik, ada perkataan ulama. Imam Abu Thalib Al-Makki yang pertama beliau mengatakan bahwa faman lam yakun kamala li batinihi zahirihi fahuwa mut'imul badan. Barang siapa yang dia tidak mengetahui esensi nilai-nilai faham dari suatu ibadah, maka yang dia lakukan hanyalah capek fisiknya saja. Hanya mendapatkan lelah fisiknya saja. Maka yang harus kita lakukan agar kita tahu dan lebih ikhlas lagi dalam beramal adalah faham tentang keistimewaan dan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita makin paham tentang keistimewaannya, kita akan berlomba-lomba untuk melakukan ibadah tersebut. Walaupun kadang-kadang terasa berat, betul. Seperti tarawih, kadang-kadang kita tarawih Bapak Ibu pengennya nyarinya yang apa? Yang cepat instan. Wa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang ke masjid, ke musola dia lihat dulu imamnya yang paling cepat siapa. Kalau kagak, ya pulang dah. Kalau enggak pindah ke masjid sebelah, bahkan temannya bilang, yuk masjid aneh aja. Kenapa? Imamnya cepat, satu Fatihah, satu napas. Kata temennya lagi bilang, Bu, Pak, bilang apa? Ente mah kurang cepat di masjid ente, imam satu Fatihah, satu nafas. Di masjid aneh, imamnya saking cepatnya udah kagak napas. Innalillahi wa inna ilaihi. Kagak ada lagi itu Ustadz, emang beliau doang. Jadinya libur tarawehnya, nggak ada yang berani jadi imam. Kadang-kadang begitu, kita taraweh aja milah-milih tuh. Iya, milah-milih. Memang yang bagus tarawih itu yang sedang-sedang, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, ntar ditinggal orang. Ya kita harus mengetahui kalau kita juga jadi imam. Artinya kalau kita mengetahui fadilah-fadilah daripada sholat tarawih, amaliyah yang kita lakukan, walaupun punten ini kaki ada asam urat. Ini kaki, ya ini nggak kuat ngangkat. Kadang-kadang makan bukaan terlalu banyak, jadi nggak kuat berdiri. Tapi karena luar biasa Masya Allah, dia tetap yang namanya melakukan ibadah tersebut. Ya, yang pertama tadi kita harus mengetahui daripada apa? Daripada keistimewaannya. Kemudian yang kedua, mari kita terus ya istiqomah, berusaha, karena ikhlas itu adalah butuh proses. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Bu, kita akan lanjut lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul arab wal ajam. Alhamdulillah, Bu. Puasa ndak, Bu? Lemes. Kita semua yang ada di sini yang sedang puasa, insya Allah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang percaya akan hari akhir yang akan melanda, sehingga pada saat ini kita mampu menahan diri untuk apa? Untuk kita nanti menjemput bahagia. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya di dalam surat Saba ayat 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang kafir berkata. Ini yang berkata adalah orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Ibnu Arabi, seorang mufassir dengan genre tasawuf, mengatakan bahwa orang kafir bukan hanya sebatas non-Islam, tetapi orang kafir adalah orang yang tertutup hatinya dari kebenaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafaro itu menutup. Maka ketika kita tidak yakin kepada kebenaran, kita tidak yakin kepada tauhid kepada Allah, maka itu bisa jadi secara sofistik dikatakan sebagai orang kafir. Na'udzubillahi min. Insya Allah kalau orang yang berpuasa tidak termasuk golongan orang kafir. Karena orang yang berpuasa insya Allah meyakini bahwa pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Dan meyakini bahwa suatu saat nanti kita akan mendapatkan balasan dari segala amal yang kita lakukan. Maka yang mengatakan orang-orang kafir di sini la ta'tina sa'ah, orang-orang kafir tidak percaya datangnya hari kiamat. Maka para bapak ibu yang percaya dengan hari kiamat, maka cepat-cepatlah bertaubat. Jangan mudah melakukan perbuatan hal yang jahat, terlebih maksiat. Karena ahli maksiat nanti akan dilaknat. Maka nanti kita akan merugi di akhirat. Kita semua orang-orang yang beriman yakin akan datangnya hari kiamat. Kapan Bu hari kiamat datang, Bu? Kapan hari kiamat datang? Yang situ sudah pasti akan datang. Hanya sekarang kita baru mengetahui tanda-tandanya. Kira-kira dari tanda-tanda yang sudah ada, apakah sudah mendekati hari kiamat? Sudah. Maka kita harus berhati-hati di zaman yang akhir ini. Banyak iman yang kentir, Bu. Tahu kentir? Apa itu? Orang kentir itu orang yang setengah. Setengah apa ya? Setengah sadar. Setengah gendeng gitu. Setengah gendeng. Jadi orang zaman akhir banyak orang yang kentir itu tadi. Yang bagaimana pola pemikirannya itu tidak penuh, tidak genep. Mereka semaunya sendiri. Maka itu bisa dijadikan sebagai alat untuk bermaksiat.
karena kekendirannya itu. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai menjadi orang yang sudah tahu kendir Bu ya. Orang kendir nanti akan mendekati apa tadi? Kafir. Orang kendir mendekati kafir yang tidak percaya dengan hari akhir. Na'udzubillahi min. Padahal kul bala. Allah berfirman bahwa itu akan terjadi. La ta'tiyanakum. Hari akhir itu pasti akan datang, akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu as'olaha. Ketika bumi digoncang-gancingkan. Ini sudah gonjang-gancing atau belum saat ini? Kalau malam sering gonjang-gancing Bu ya kasurnya. Jadi bumi sudah gonjang-gancing. Ini adalah salah satu tanda-tanda yang mendekati hari kiamat. Maka cepat-cepatlah bertaubat. Mumpung di bulan Ramadan mari kita menyegerakan diri. Untuk apa? Untuk kita menambahkan rasa takut kita. Khauf wa raja ilallah. Takut dan juga berharap kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang kafir yang tidak mempercayai dengan hari akhir. Di bulan Ramadan mari perbanyak ibadah. Mari kita semua semangat dalam menjalankan ibadah. Karena apa? Allah alimil ghaib. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Bahkan yang tersembunyi di dalam hati kita yang paling dalam. Jangan-jangan Bu, Ibu berpuasa. Jangan karena manusia. Tapi karena Allah subhanahu. Satu-satunya keinginan kita untuk berpuasa mendapatkan pahala Allah. Jangan puasa muasanin manusia biar dipelet, biar mereka cinta sama kita. Ada yang seperti itu. Puasanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat tarawih juga karena Allah subhanahu. Kita bersedekah karena Allah subhanahu. Bukan karena ria, bukan karena pamer. Karena sesungguhnya sekecil apapun perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membalas adalah Tuhan kita, bukan manusia. Kalau sesama manusia apa yang bisa diberikan oleh sesama manusia tanpa kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala yang diberikan kepada kita sesungguhnya minallah. Dari Allah. Hanya manusia-manusia inilah yang menjadi wasilah daripada hidayah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah kita dalam melakukan hal sekecil apapun. Jangan sampai ternodai hati kita dengan kekafiran. Yaitu dengan rasa syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mari perbaiki niat kita. Mulai rajin berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, puasa itu demi siapa? Untuk siapa? Untuk Pak. Puasa untuk siapa Pak? Untuk Allah. Kullu amali ibnu Adama lahu. Semua amal ibnu Adam itu anak keturunan Adam untuk ia. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Baik, bicara mengenai keberkahan juga di kesempatan yang berbahagia ini. Kita ingin berbagi keberkahan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas ya. Bersama dengan Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semua yang cantik jelita, kini saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Baik, jamaah ada yang mau dapat hadiah enggak? Ada yang mau dapat hadiah berarti harus menjawab pertanyaan. Jadi sebelum ada yang
tunjuk jari, saya bacakan dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, apa tema Cahaya Hati Indonesia hari ini? Yuk siapa? Silahkan Ibu yang baju coklat. Insya Allah hidupnya penuh manfaat, mendapatkan banyak martabat. Masya Allah. Dengan Ibu siapa namanya? Saya Ibu Ani. Ibu Ani, saya Ina Bu. Jawabannya apa Bu? Balasan indah untuk orang yang beriman dan beramal. Oke, betul Ibu-Ibu? Betul, Masya Allah. Terima kasih untuk jawaban yang sudah benar. Jadi selamat mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak ya Bu. Juga ditraktir untuk berbuka puasa teman-temannya. Baik, selamat untuk Ibu dan jamaah Cahaya Hati Indonesia. Selama bulan Ramadan ini, Luwak White Coffee bagi-bagi emas dengan cara membuat parcel seperti ini. Kemudian difoto dan divideoin, lalu diupload ke IG dan tag ke @kopiluwakofficial. Gunakan hashtag emas Ramadan Kopi Luwak dan raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah emas. Jadi para pemirsa silahkan untuk mengikuti kuis tersebut dan buruan ikutin ya para pemirsa di rumah dan jamaah di sini. Siapa tahu bisa dapat emas. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih jamaah Cahaya Hati Indonesia. Masih tetap semangat? Semangat. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia bersama Luwak White Coffee. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang belum tuntas tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita ingin imannya naik terus, yang pertama man ahabba lillah, dia yang mampu mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu. Yang kedua wa abghadha lillah, marahnya karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa a'ta lillah, memberikan sesuatu yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini adalah bulannya sedekah. Maka banyak orang di luaran sana yang berlomba-lomba untuk yang namanya berbagi. Karena fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Afdal yang paling dilakukan pada saat sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Allah lipat gandakan daripada pahala-pahalanya. Amin ya Rabbal. Kalau kita tidak bisa memberikan materi, maka kita berikan tenaga. Kalau tenaga tidak bisa, maka kita berikan dengan senyuman. Itu pun kategorinya adalah sedekah. Duduk di majlis ilmu di bulan Ramadan, menyaksikan tayangan Cahaya Hati Indonesia, itu juga termasuk daripada sedekah. Karena daripada di rumah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita menyaksikan Cahaya Hati. Ilmu kita bertambah, cahaya kita insya Allah juga akan bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ajang daripada kita memberi yang baik untuk orang lain. Maka zakat fitrah adanya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kenapa? Sebagai latihan buat kita minimal dalam setahun itu orang mampu berbagi kepada orang lain.
Percuma dia hablum minallahnya bagus kalau hablum minannasnya jelek. Percuma juga kalau hablum minannasnya bagus tapi hablum minallahnya jelek. Oleh karena itu hablum minallah wa hablum minannas harus diiringi berbarengan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal. Orang yang memberi maka imannya akan naik. Mengapa? Karena dia memikirkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, wa mana'alillah, yaitu orang yang senantiasa mencegah, melarang, menasehati orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini imannya akan masya Allah sempurna. Kenapa? Karena dia menasehati bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan kelompok. Punten, mohon maaf saudara, karena di zaman sekarang banyak orang bersilaturahim hanya dengan kelompoknya sendiri. Yang kunut sama yang kunut, yang gak kunut sama yang gak kunut. Ada yang begitu? Ada. Yang terawihnya 2-3, wow ngerasa paling baik. Wow saya 2-3, pahalanya banyakan. Kata yang 11 rakaat, wah ente 2-3, bid'ah, neraka. Wa ilaha illallah. Yang 11 juga begitu bu. Dibilangin apa? Ente yang neraka, ente yang bid'ah. Main bid'ah-bid'ahan. Main neraka-nerakaan. Kira-kira bagus apa enggak? Kata temennya yang di samping yang kagak taraweh, alhamdulillah saya kagak taraweh. Jadinya kagak dimasukin neraka kan begitu. Padahal dia tambah parah karena kagak taraweh. Jangan begitu. Iya. Coba lihat hadis yang 11 rakaat itu diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan hadis yang 23 diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Bunda, Bapak coba perhatikan dengan logikanya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha mampu menjadi makmum di masa khalifah daripada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, mampu menjadi makmum yang sholat tarawehnya 23 rakaat. Lah kita nih jangan sampai yang namanya gontok-gontokan gara-gara rakaat taraweh. Ustadz, biarin dah saya kagak dapat sholat taraweh, saya capek banget habis pulang kerja. Boleh nggak Pak Ustadz kalau taraweh di bawah 11? Saya bilang ya udah paling minimal segitu itu. Paling minimal berapa? 11 sama witir ya. Iya 11 sama witir, paling kagak 8 rakaat Pak Ustadz. Ya udah saya pengen qiyamul lail tapi saya nggak pengen sholat tarawih. Boleh ambil witirnya aja 3. Pak Ustadz kayaknya kebanyakan itu 3. Bisa di-korting lagi nggak? Kata teman saya katanya boleh ya sholat tarawih 1 rakaat. Ini kata saya bilang begini, ya boleh sih boleh. Cuman kalau kata saya mah kelamaan di persiapannya ribet ya. Bo, belum ngambil sarungnya, belum nyocokin bajunya, belum nyapuin kalau kotor, gelar sejadahnya, ambil wuduknya, nyiapin mukenahnya. Begitu sholat cuma natu. Betul? Betul nggak? Lamaan persiapannya apa sholatnya? Makanya Masya Allah, ya tuh. Ini kita harus jaga. Jaga daripada persatuan. Nasihat boleh, coba dong nasihati bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati orang lain. Contohkan. Nabi pernah mencontohkan kepada orang yang memang nyinyir pada saat Nabi menyuruh azan pertama. Azan pertama dikumandangkan oleh siapa yang bernama Bilal bin Punten, mohon maaf Bapak Ibu, Bilal bin Rabah punya wajah kurang putih. Atau, nggak Ibu dah tuh yang bilang hitam ya. Ternyata ada sahabat yang nyinyir. Itu katanya nggak ada yang lebih bagus katanya daripada gagak hitam yang ngumandangin hajan. Jadi Bilal bin Rabah dibilang apa? Gagak hitam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan lemah lembut dan luar biasanya, menasehati bukan menggunjing daripada orangnya. Sesungguhnya Allah tidak melihat daripada rupa dan bentuk pakaianmu, melainkan Allah melihat daripada takwa dan juga adab amal yang engkau lakukan. Begitu nasihat yang disampaikan Rasulullah, begitu indah.
Jadi kalau kita mau menasehati, nasehatilah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan akar-akarnya disebut juga. Kadang ada orang salah satu, semuanya disebutin kesalahannya. Emang dia mau begitu, emaknya juga begitu, bapaknya juga begitu, kakeknya juga dulu begitu, pantas dia begitu. Waduh, semuanya disebutin. Itu lain bu, jatuhnya udah gibah. Barang siapa yang dia mampu cinta karena Allah, marahnya karena Allah, berbaginya karena Allah, menasehatinya karena Allah, amaliyahnya karena Allah, apalagi di bulan Ramadan ini ganjarannya sungguh sangat luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, yang pertama mendapatkan ampunan Allah, yang kedua mendapatkan rizki dan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Itu kan yang kita pengen. Makanya kita di bulan Ramadan kalau habis tarawih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Tadi ayat 1-2 di surah Saba, Allah udah nunjukin kebesarannya yang sungguh sangat luar biasa. Kalimatnya beda, yang kita kenal biasanya wa huwal ghafurur rahim, tapi ini dibalik wa huwar rahimul ghafur. Dibalik ada apa? Ternyata ulama mengatakan Allah itu memberikan rahmat kasih sayangnya dulu. Namun ternyata di antara manusia banyak yang dia tidak bersyukur, banyak yang dia ingkar kepada Allah, tapi Allah berikan sifat ghafurnya, maafnya, baru Allah berikan sifat rahimnya lagi. Artinya konteks di dunia Allah berikan kasih sayang dan ampunan. Di akhirat Allah juga berikan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita bangkitkan rasa keimanan kita. Karena aplikasi iman adalah dengan amal Jangan sampai bulan Ramadan ini sia-sia, maka semangat kita untuk beramal soleh. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, siapa yang mau nanya silakan, angkat tangannya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mifroh dari Majelis Taklim Darus Sakinah. Tadi disampaikan dalam tausiahnya bahwa iman kita bisa naik, bisa turun, yazid wa yanqus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya agar amal kita bisa tetap istiqomah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Ini Ibu Ifroh ya. Mifroh, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesenangan dan kegembiraan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pertanyaannya bagus ya dari Bunda. Bagaimana cara kita untuk senantiasa istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yang pertama Bunda, ini ada menurut Al-Imam Sya'rani dalam kitab Irsyadut Talibin. Beliau mengatakan bahwa salah satunya adalah dengan muamalatul jinan bima idatir rahman. Apa itu? Tahu Bu artinya? Enggak. Ya, artinya adalah kita membiasakan memberi makan ruhaniyah kita dengan maidatur rahman. Hidangan-hidangan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena rohani kita lah yang nanti yang akan membuat kita istiqomah.
Bagaimana kita mampu berbuat baik kalau kita tidak menikmati daripada hidangan-hidangan rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, bagaimana kita mampu merasakan kenikmatan daripada membaca Al-Quran kalau kita nggak baca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca daripada arti Al-Qurannya. Kita mungkin mendapatkan pahala daripada membaca Al-Quran. Akan tetapi kita belum tentu mengerti apa yang kita baca daripada Al-Quran. Oleh karena itu ruhaniyah kita itu butuh. Maka biasakanlah kita menyiapkan badan kita, ruhaniyah kita dengan Maidatur Rahman. Yang kedua adalah bita'dibil imsak. Yaitu menahan dan juga mendidik daripada hawa nafsu. Karena nafsu itu disebut an-nafsu katifl. Nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi. Bayi kalau tidak disapi, Bapak Ibu, itu sampai tua dia akan nyusu. Karena konsep nafsu itu harus diikuti, nggak boleh enggak. Itu nafsu. Yang membuat kita biasanya tidak istiqomah adalah tadi nafsu. Yang terakhir adalah nailut taqwa. Nanti endingnya kita akan mendapatkan takwa. Dan ini butuh yang namanya mujahadah. Apa itu mujahadah? Yang namanya kita berjihad, berusaha dan penuh proses. Orang nggak mungkin dia istiqomah terus-terusan kalau dia tidak berusaha di dalam dirinya. Maka kita perlu mujahadah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Ibu, masih semangat Bu? Sebentar lagi berbuka ya Bu. Alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan ini ternyata usaha-usaha kita tidak ada yang sia-sia. Di mana setiap perbuatan kita, langkah kita, perasaan kita, pemikiran kita, insya Allah berbentuk pahala. Alhamdulillah. Makanya di dalam pembahasan kita saat ini dilanjutkan dengan surat Saba ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adabum mirridzin alim. Di mana di dalam ayat tersebut dikatakan banyak orang yang menentang ayat-ayat Allah. Banyak orang yang semangat sibuk tetapi sibuk tidak untuk menuju kepada Allah. Itulah orang-orang yang sesungguhnya merugi dan orang-orang yang lemah. Makanya Bu, kalau kita di bulan Ramadan ini penuh dengan usaha, maka mari kita sa'aunya itu sa'a ilallah. Yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 4 poin dalam kita menuju kepada kesuksesan yang mungkin bisa kita terapkan di bulan Ramadan. Yang pertama al-juhdu, yang kedua at-tawakkal, yang ketiga ad-du'a, dan yang keempat adalah at-taufik. Di mana yang pertama adalah al-juhdu, yaitu kesungguhan, sungguh-sungguh. Makanya puasa itu juga harus sungguh-sungguh. Ada enggak di sini yang puasanya puasa pura-pura? Kalau dalam bahasa Jawa etok-etok. Jadi puasa pura-pura itu kayak puasa duha. Duha sudah berbuka gitu Ustadz. Ada yang puasa duhur, ada yang puasanya duhur sudah berbuka. Ada yang puasa asar, itu namanya puasa pura-pura.
pura-pura. Di mana? Di sini artinya tidak ada kesungguhan. Sudah lapar sedikit loyo, mampir ke warung makan. Lihat es teh, minumlah. Karena tidak ada kesungguhan, al-juhdunya itu tidak ada. Tapi kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan harus dengan penuh kesungguhan. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh mereka akan mendapatkan hasilnya. Jadi kesungguhan itu adalah sebuah bentuk kewajiban kita. Adapun hasil itu Allah pasti adil. Amin. Allahumma amin. Maka kalau kita semuanya dalam berpuasa masih banyak yang mokel. Tahu mokel, Bu? Mokel itu di tengah jalan nggak kuat ya. Akhirnya berbuka. Bapak ada yang berbuka puasa siang-siang? Itu berarti al-juhdunya itu rendah. Maka kalau kesungguhan kita itu rendah, bagaimana kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia, apalagi di akhirat. Maka kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, cara sukses yang kedua adalah tawakal. Jadi setelah membentuk kesungguhan di dalam diri kita, kita perlu untuk bertawakal. Bertawakal itu adalah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada kesombongan di dalam diri kita ketika kita mendapatkan hasil yang extraordinary atau luar biasa. Contoh, ibu puasa sampai maghrib bangga enggak? Kalau ada yang enggak sampai maghrib, ibu sampai maghrib, ibu mengece enggak sama yang enggak tutuk? Ih, kamu puasanya cuma sampai duhur, saya ini loh sampai maghrib. Ada yang terawih sampai 23 rakaat, mengece sama yang tidak tarawih. Ada enggak? Jangan sampai seperti itu. Karena sesungguhnya tawakal kita adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan kesuksesan itu berasal dari Allah. Yang diberikan kepada kita berbentuk kekuatan. Orang-orang yang tidak tarawih bukan berarti dia kemudian dosa. Siapa tahu enggak tarawihnya masih bekerja, betul? Nah, tapi yang perlu kita ingat al-juhdu dan tawakal ini benar-benar diterapkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi oleh Imam Al-Ghazali yang ketiga adalah ad-du'a. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Di sepanjang waktu berdoalah kepada Allah. Karena setiap langkah kita ini, Bu, setiap apapun yang kita lakukan itu adalah hasil dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka setelah 3 tadi prosesnya, yang keempat adalah at-taufik. Maka Allah akan memberikan bantuan, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita yang benar-benar sudah berusaha. Benar-benar sudah bertawakal dan benar-benar sudah berdoa. Terutama di bulan Ramadan ini semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan, hidayah, petunjuk untuk kita meniti dalam jalan-jalan yang benar. Untuk kita tetap berusaha. Sa'au fi ayatina, di mana ayatinanya ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah ada 2, yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu adalah firman-firman Allah, sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta dan juga segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Maka semoga kita semua di bulan Ramadan ini menjadi pintu kesuksesan kita menuju kesuksesan yang berkah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ditutup oleh ucapan Imam Al-Ghazali bahwa usaha adalah kunci kesuksesan dan tawakal adalah kunci keberkahan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah, Bu. Udah jelas ya. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya silakan. Oke, bapak-bapak ini sekarang kasih ya Bu ya. Silakan Bapak, silakan. Nama dan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Hidayatullah, jamaah Masjid Jami'al Ikhlas.
di era digital sekarang seperti sekarang ini segala sesuatu itu amat mudah, Bu. Ini apalagi menjelang Lebaran. Pertanyaannya langsung saja, bagaimana cara mengendalikan diri kita agar tidak berlebihan dalam berbelanja dan aktivitas dunia? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, yang belanja Bapak. Yang belanja siapa? Bapak apa Ibu? Kebanyakan sih ibu-ibu. Nah, ini arahnya jelas supaya ibu-ibu jangan banyak belanja. Silakan Ustazah, silakan. Jadi orang yang beruntung adalah walladzina yunfiquna fi sabilillah, ya. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kira-kira kalau belanjanya itu di jalan Allah baik atau enggak, Pak? Ya. Baik. Baik ya, Baik. Mas. Jadi beli baju lebaran untuk menyenangkan istri baik enggak? Baik. Ibu membelikan baju baru untuk suami baik enggak? Baik. Untuk anak-anak? Baik. Untuk belanja kebutuhan lebaran? Baik. Alhamdulillah. Walladzina yunfiquna fi sabilillah. Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Artinya apa? Sudah beli baju baru 1, pingin nambah 2. Sudah beli 2, pingin nambah 3. Sudah 3, pingin nambah 4. Kayak istri aja ya Pak, 4 Pak. Jadi kalau kita berlebih-lebihan artinya itulah yang menjadi keburukan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Bahkan ayu, kalau kayunan ya nggak bagus. Paham Bu? Kayunan itu apa Bu? Jadi Mas David paham kayunan itu apa? Apa sih kayunan? Apa sih Ustazah? Apa itu? Jadi kayunan ya, kayu itu. Jadi segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak baik, maka mari kita tetap melakukan segala sesuatunya dengan seimbang. Balance, sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai dipenuhi oleh nafsu yang membabi buta. Jadi mari kita jaga segala sesuatunya secara seimbang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustazah Bu. Alhamdulillah. Gak terasa ya Bu ya. Kalau gitu sabar semuanya, kita akan nanti dengarkan kesimpulan dari guru-guru kita. Dan juga nanti kami masih berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak mau bertanya di segmen terakhir ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Inihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, akhirnya kita memasuki segmen terakhir di hari-hari terakhir bulan Ramadan ya. Tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua selalu berharap insya Allah lewat dari Ramadan ini kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kalaupun tidak kita berdoa kepada Allah semoga ini jadi Ramadan kita yang terbaik ya. Kalaupun memang waktunya tiba pun nanti, kalaupun kita diwafatkan sebelum bertemu Ramadan, kita semoga berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik, di sesi terakhir ini kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Siapa? Silakan angkat tangannya. Baik. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Sukardi Syahid Maulana. Saya termasuk jamaah daripada Masjid Al-Ikhlas. Baik, Pak Edi. Pertanyaannya adalah jika seorang ibu bekerja keluar rumah, apakah pahalanya itu sama nilainya seperti orang beramal? Baik, nah, baik. Ya. Kalau perlu saya tambahkan, misalnya ada seorang istri, dia bekerja di BIN, Badan Intelijen Negara. Ya.
yang terkadang ditugaskannya pada malam hari Ya, sampai pagi baru pulang. ya, 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 Nah, begitu sajalah pertanyaan dari saya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pertanyaannya nih Ustadz. Ya kalau kita tahu kan perempuan itu tidak wajib mencari nafkah. Tapi kalaupun perempuan mencari nafkah itu bagaimana dihitungnya? Apakah termasuk jadi amal soleh juga buat beliau? Terus bagaimana kalau pekerjaannya ini kadangkala yang nggak normal waktunya gitu Ustadz. Ya kalau ini kan tanggung jawabnya sama negara ya. Ya mungkin juga ada di kepolisian, ada juga di instansi-instansi lain. Nah itu bagaimana Ustadz Fadl? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari orang tua kita ya. Mungkin cucunya beliau, mungkin anaknya beliau gitu, atau mungkin saudara beliau, Masya Allah ya. Bagaimana kalau wanita itu memilih karir, kemudian karirnya tersebut mendapatkan rezeki, apakah itu juga termasuk daripada beramal? Sebenarnya kita sudah sama-sama mengetahui, Abah, Punten sebelumnya bukan menggurui atau bukan yang lebih sepuh, yang enggak. Tapi kita sama-sama belajar, jika di dalam Islam kewajiban untuk mencari rizki itu jatuh kepada seorang suami. Setuju Bu? Iya, Ibu setuju ya Bu ya? Iya. Andaikan seorang wanita yang dia juga ternyata Masya Allah berkarir, bekerja, jadi petugas BRIN dan lain sebagainya, mungkin yang pulang larut malam, itu boleh sebenarnya. Ada ulama yang membolehkan, ada juga yang tidak. Yang tidak membolehkan adalah yang dimana suaminya sudah mampu mencukupi kebutuhan daripada istrinya. Iya, artinya para istri ini seperti putri-putri, ratu-ratu yang tinggal terima beres. Mau Bu seperti itu Bu? Tapi ibu suaminya begitu? Masya Allah, iya itu baru ya. Akan tetapi ternyata ada inisiatif seorang ibu ingin membantu daripada suaminya, kemudian bekerja ya. Asalkan ada beberapa syarat. Yang pertama, mendapatkan izin daripada suaminya. Yang kedua, tidak berbenturan dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, yang dicari adalah perkara-perkara yang halal. Manakala beberapa syarat ini telah dipenuhi, maka dibolehkan baginya dan insya Allah juga mendapatkan pahala beramal karena sudah mampu membantu kehidupan daripada keluarganya dan juga terkhusus kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan dimanapun berada wanita-wanita strong ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang banyak, Amin. dijauhkan daripada malah bahaya. Amin, Amin ya Rabbal alamin. Ustazah, kalau yang seperti tadi diceritakan oleh Bapak ya, sekarang kan bekerjanya berarti memiliki waktu yang tidak jelas. Kadangkala orang kerja itu siang, dia kerjanya malam. Atau kebalikannya, ya maaf misalnya yang bertugas sebagai di kepolisian atau di tentara pada saat ada tugas negara di pundak itu nggak mengenal waktu. Nah bagaimana dengan tanggung jawab dia sebagai seorang ibu di mata Allah? Kadangkala banyak juga yang memikirkan anak-anaknya gitu ya. Aduh saya kalau kerja gini anak-anak saya gimana? Dosa nggak sih kalau perempuan, mohon maaf ya karena satu tanggung jawab dengan pekerjaan, satu lagi juga dia punya tanggung jawab di mata Allah untuk mengurus anak. Silakan Ustazah. Baik, saya memandang dari sisi perempuan. Setelah sesuai dengan apa yang disyaratkan tadi oleh Ustadz Abdul Kafi, dengan sesuai syariat, terus izin dari suaminya, itu termasuk amal dan termasuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ya. Kenapa? Dari sudut pandang seorang ibu, bagaimana nanti anaknya seperti itu? Kalau dalam pandangan kami, ya. Orang yang jihad fisabilillah itu nanti anak-anak kita akan dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ini adalah prinsip kami sebagai pengasuh pesantren biasanya itu kita merawat anak-anaknya orang lain. Tetapi alhamdulillahnya dari barokahnya merawat anak-anaknya orang lain itu justru anak kita menjadi lebih mulia, lebih terselamatkan di dunia dan di akhirat. Maka di sini para wanita pejuang-pejuang ya, mau bekerja,
mau di ranah apapun itu, tetap semangat, insya Allah pahalanya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Karena wanita secara spiritual itu sama posisinya antara laki-laki dan perempuan. Adapun mengenai syariat tadi pasti harus diperhatikan syarat-syaratnya. Jangan sampai itu menjadi kedok untuk kita melakukan maksiat. Pulang malam ternyata bermalam dengan yang lain. Pebinor. Apa itu? Nah, kalau memang benar-benar itu dilakukan untuk mencari nafkah bahasanya, membantu suami atau memperjuangkan untuk keluarga, itu adalah jihad yang luar biasa. Jihad fisabilillah, jihad ada yang secara fisik, ada yang dengan ilmu pengetahuan dan memerangi hawa nafsunya. Jihad, ijtihad dan mujahadah. Ini juga bisa dilakukan oleh para perempuan-perempuan seperti Siti Khotijah juga, seorang pembisnis yang luar biasa. Ibu kita Ummul Mukminin Siti Aisyah juga tidak kalah jagonya, termasuk ikut perang juga tidak masalah. Jadi kita insya Allah termasuk wanita-wanita yang juga memiliki pahala yang setara dengan kaum laki-laki. Ya baik, Alhamdulillah, terima kasih. Ustadz, ada yang mau ditambahkan? Iya, memang ya Masya Allah tadi jawabannya termasuk jihad fisabilillah. Tapi dimanapun wanita berkarir jangan lupa untuk yang namanya mendidik walaupun nggak bisa, minimal kita bisa masukkan ke lembaga pendidikan yang 24 jam pengawasannya, pondok pesantren ya, atau juga mungkin sekolah-sekolah yang jamnya lebih lama sehingga anak kita lebih diawasi. Karena bagaimanapun tanggung jawab seorang ibu itu sangat amat dibutuhkan kepada seorang anaknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Bu, Pak, alhamdulillah. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapatkan banyak kajian dari guru-guru kita ya. Surah yang dibahas juga sudah mengena ke dalam diri kita, dan dalam hidup kita benar-benar harus memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Karena apa? Karena pada saat kita beriman dan beramal yang didasarkan lillahi ta'ala, karena Allah pasti Allah akan menyiapkan balasan kebaikan yang berlipat. Bahkan setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menjadi menggugurkan setiap dosa-dosa kita dan juga menghilangkan semua keburukan yang ada dalam diri kita. Untuk itu di penghujung ini mari kita berdoa, dan kami mohon kepada Kiai Haji Abdul Kafi untuk bisa memimpin doa pada kesempatan segmen terakhir ini. Silakan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dan juga jamaah Masjid Al-Ikhlas, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini menambahkan daripada pahala kita dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbil azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul ya Allah, tidak lain dan tidak bukan melainkan kami ingin meraih ridha-Mu ya Allah, ingin meraih daripada maghfirah-Mu ya Allah. Oleh karena itu terimalah daripada semua amal ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang mendapatkan ridha-Mu. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mughniyu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rizki kepada kami dari yang halal, yang baik, yang berkah ya Allah, agar kami tidak lagi untuk mengambil daripada perkara-perkara yang haram. Ya Allah, jauhkanlah daripada keluarga kami, keturunan kami daripada maksiat kepadamu. Wabil khusus di bulan Ramadan ini ya Allah,
Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa taat kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ki Abdul Kafi, Ustazah Ina, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, serta pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya beribadah. Puasa jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa juga menjadi fungsi kendali dalam diri kita. Bagaimana kita mengukur diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Ramadan jadi bulan introspeksi bagi kita, bulan berbagi bagi kita. Terhadap orang yang ada di dekat kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita. Lembutkan hati kita untuk saling bertegur sapa dan saling peduli antara yang satu dengan yang lainnya. Bertegur sapa dengan saudara-saudara kita dan juga orang-orang yang membutuhkan. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه